Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Mekah ada Hajarul Aswad, di Madinah Masjid Nabawi. Supaya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak terlaknat, saya ulang salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib bapak dan ibu-ibu. Terima kasih atas atensinya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila sabilihi bi hidayatil Qur'an wa amarna bi ibadir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat dan termuliakan pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin yang terus berjihad mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, dan yang lain-lain sehingga rumah Allah ini semakin mewah, dalam bahasa Medannya mungkin makin cantik gitu. Fasilitasnya sehingga bapak dan ibu-ibu merasa nyaman beribadah di sini. Dan tentu saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang terus berpartisipasi untuk meramaikan rumah Allah ini. Semoga dicatat Allah di Lauhil Mahfuz sebagai amal ibadah yang akan dibalasnya dengan caranya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh anak kita tadi, izinkan beberapa menit berbagi pemahaman. Saya tegaskan ini tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu, tidak menggurui, tapi hanya sekedar berbagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu boleh setuju, boleh tidak. Kalau tidak setuju, ditinggalkan saja di tempat masing-masing. Tidak usah dibawa pulang ke rumah. Apa lo kecil Ustaz tadi itu? Bapak-bapak dan ibu-ibu, judul yang diamanatkan pengurus pada malam ini adalah Nabi Lut dan kaum Sodom. Ini kalau tidak salah di tahun lalu, saya juga mendapat amanah membahas ini. Tidak tahu kenapa berulang lagi. Jangan-jangan di lingkungan ini banyak yang terlibat Sodom ini. Mudah-mudahan bukan itu. Tapi karena bahaya Sodom ini memang sangat mengerikan, saya kira adalah sesuatu yang wajar kalau ini diulang-ulang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam Al-Quran, pembicaraan tentang Nabi Lut dan kaumnya yang terjerembab ke dalam kemaksiatan yang disebut dengan sodomi, itu diatur dalam atau disebutkan dalam 6 ayat. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf, ayat 80, 81, 82, 83, 80, 81, 82, 83, 84. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, ayat 28 dan 29. Nanti silakan dibaca, dipahami, ditadaburi. Mudah-mudahan akan menemukan pemahaman yang lebih dari apa yang ingin saya sampaikan. Bapak dan ibu-ibu, dari 7 ayat
yang disebutkan itu ada beberapa kata kunci yang menghadirkan pemahaman terhadap umat Nabi Lut dengan penyakit sodomi. Yang pertama, ayat ini tidak menyebutkan identitas kaum Lut itu. Beda dengan ketika Allah bicara tentang Nabi Hud, kaumnya yang juga menolak ajaran Allah, yaitu kaum Ad, kemudian Nabi Soleh, kaum Samud, kemudian Nabi Syuaib, kaum Madayan. Tapi dalam konteks Nabi Lut ini tidak dijelaskan siapa nama kaumnya. Apa maknanya ini? Kalau bicara tentang sesuatu yang negatif, yang menyangkut orang, maka sedapat mungkin sembunyikanlah namanya. Misalnya kalau ada orang yang sedang tercemar namanya, jangan disebut namanya, tapi inisialnya. Kan ini membuat sebuah etika di jajaran penegakan hukum pun seperti itu. Kalau ada yang ditangkap polisi, namanya si Anu, itu biasa inisialnya itu. Tidak disebutkan namanya. Misalnya kaum, suku itu, suku Mandailing misalnya, atau suku Minang, suku Jawa itu tidak disebut. Maka Al-Quran pun merahasiakan siapa sebenarnya kaum Lut ini tidak dijelaskan. Ini memberikan makna bagi kita kalau bercerita tentang seseorang yang menyangkut kejelekannya, sedapat mungkin jangan menyebut nama. Karena itu memberikan sebuah citra buruk dan juga bisa ditiru orang lain. Yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu, di dalam ayat surat Al-Ankabut ayat 28, Allah menggunakan kata-kata fahisyah. Waluton il qala liqaumihi innakum lata'tunal fahisyah. Ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu telah melakukan hal yang kemaksiatan yang bersifat fahisyah. Di dalam Quran ada dua perilaku yang sering dicerca dan harus dihindari, dan kita terus-menerus melakukan amar ma'ruf. Yang pertama, fahisyah, yang kedua, mungkar. Fahisyah itu adalah larangan-larangan agama, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tercela, dan melanggar fitrah manusia. Dalam kondisi apapun tidak boleh dilakukan perilaku itu, karena dia fahsya. Mencuri mungkar tidak, Bapak Ibu? Terlarang tidak dalam Quran? Terlarang. Tapi mencuri itu boleh dilakukan ketika sedang perang. Di Palestina misalnya sekarang. Itu boleh mencuri. Dan orang yang mencuri tidak boleh dipotong tangannya. Karena situasinya gawat. Walaupun di Palestina itu tidak ada orang yang mencuri air minum. Walaupun mereka sedang haus dan kelaparan. Karena nilai-nilai keislaman sudah mengakar dan mendarah daging di dalam kehidupan mereka. Kalau di Padang, orang yang tidak haus pun bisa mencuri, Bapak dan Ibu. Karena tidak mengakar nilai-nilai tauhid keislaman yang merupakan inti ajaran Islam itu. Apalagi Bapak Ibu, babi kan haram. Boleh tidak makan babi? Boleh, kalau sedang darurat, sekat antara hidup dan mati tipis, itu boleh makan daging babi. Boleh. Karena dia bukan fahsya.
tapi maksiat dalam bentuk kemungkaran. Apa ada ibu-ibu? Sodomi, atau lebih luas lagi LGBT namanya di Indonesia, ada 4 kategori itu adalah melanggar fitrah. Makanya kapanpun tidak boleh. Fitrah manusia itu sejak dari sononya diciptakan Allah, laki-laki itu cenderung kepada perempuan, perempuan cenderung kepada laki-laki. Kalau ada yang menyalahi, itu yang disebut dengan fahsya, berbeda dengan fitrahnya. Berbeda dengan fitrahnya. Maka kalau ada orang yang mati, dia ingin melampiaskan hasrat biologisnya kepada yang bukan istrinya, apalagi yang sejenis, itu tidak boleh dilakukan karena dia melanggar fitrah. Tapi kalau narkoba, zat-zat adiktif yang bisa merusak fungsi akal, kalau untuk mengobati itu boleh dilakukan. Tapi kalau sadar seperti ini mengkonsumsi narkoba, ya tidak boleh. Tapi kalau waktu darurat, dia boleh. Maka itu bukan fahsya, tapi mungkar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, maka orang kalau melanggar sesuatu yang fahsya, itu pasti berbahaya. Karena hukum Tuhan itu datang adalah untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi manusia. Tidak mungkin hukum Allah muncul tapi merugikan manusia. Tidak mungkin itu. Apapun. Silakan dicek Bapak Ibu. Ajaran apapun yang diturunkan Allah, itu pasti untuk kebaikan manusia. Maka kebalikannya, atau dalam bahasa usul fikih, mafhum mukhalafahnya, sesuatu yang dilarang kalau dilanggar itu pasti membahayakan manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, penyakit fahsya itu efek dunianya itu sudah muncul di tahun 1979. Pertama kali ditemukan penyakit AIDS di New York, Amerika Serikat. Orang yang melakukan ini adalah orang yang melakukan fahsya tadi. Dia melakukan hubungan biologis dengan orang yang sejenisnya. Dan satu lagi, fitrah manusia itu, kalau perempuan, suaminya, apa namanya itu, laki-laki, istrinya satu. Fitrah manusia kalau diganggu istrinya, pasti dia tidak senang itu. Maka melakukan kontak biologis laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya, itu melanggar fitrah manusia itu. Makanya Bapak dan Ibu-ibu, orang yang tertular penyakit AIDS itu adalah orang yang gonta-ganti pasangan di luar konteks pernikahan yang sah. Tidak ada umat Islam yang akan tertular AIDS kalau dia bergaul dengan istrinya yang sah. Ini fahsya. Bapak dan Ibu-ibu, Indonesia termasuk yang mengkhawatirkan karena pergaulan bebas dan perzinaan itu bukan rahasia lagi. Dan tingkat penyakit AIDS di Indonesia itu 1,3% dengan jumlah yang ada di dunia.
tinggi Bapak dan Ibu. Dunia kan berapa negara di dunia ini? Indonesia menyumbang 1,3% ini tahun 2025 dengan pengidap penyakit AIDS 564.000. 564.000 yang terdeteksi diperkirakan itu mengidap penyakit AIDS. Sampai sekarang dokter manapun di dunia ini belum menemukan obat dari penyakit AIDS itu. Belum ada. Paling-paling untuk meredam. Ini kan cocok dengan teori ini. Bahwa pasca itu hati-hati. Yang ketiga Bapak dan Ibu-Ibu, di dalam surat Al-A'raf ada kata-kata unaswi yatatohharun, itu ketika Lut menyampaikan dakwah, sudahlah kaumku, kamu jangan melakukan ini. Tidak pernah ada umat yang melakukan ini. Tapi apa kata kaumnya? Sudahlah, usir saja Lut dan pengikutnya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang merasa dirinya lebih suci. Merasa dirinya lebih suci. Kan perilaku lesbi itu dan segala macamnya, itu sebenarnya salah, tapi karena sudah menjadi tradisi dan terus-menerus, ketika ada orang yang mendakwahi, dianggap dia itu terlalu suci. Dia itu adalah orang yang merasa lebih suci. Apa maknanya itu? Sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak benar, kalau sudah sering dilakukan dan membudaya di masyarakat, itu bisa dianggap sesuatu yang baik. Dan yang baik itu kalau tidak terbiasa, itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Contoh apa dan Ibu-Ibu? Contoh ya, mohon maaf ini, jangan tersinggung. Bapak Ibu boleh sependapat dengan saya, boleh tidak. Merokok misalnya. Merokok itu baik nggak? Baik nggak merokok apa? Merokok itu tidak baik. Tapi orang yang merokok, dia merasa dirinya tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Rokok itu berbahaya Bapak dan Ibu. Fatwa Majelis Ulama sudah mengatakan rokok itu hukumnya haram. Majelis Ulama. Walaupun fatwa itu secara teori kan tidak wajib diikuti. Namanya fatwa itu tidak wajib diikuti. Ada orang minta fatwa misalnya, Ustaz, ambo kamu membayar zakat, tapi zakat ini digunakan untuk membangun parkir Masjid Ikhwanul Muslimin. Kata ustadznya, oh enggak boleh. Zakat itu ya untuk ini. Kalau ingin berkontribusi, jangan zakat namanya, tapi wakaf. Oh gitu ya Ustadz? Iya. Dia boleh mengikuti pendapat dari Ustadz tadi karena sifatnya fatwa. Tapi rokok tidak bisa seperti itu Bapak dan Ibu-Ibu. Bahayanya rokok itu, saya cerita ini. Ada rektor universitas di Kota Padang ini. Saya nggak sebut universitasnya dan nggak sebut namanya. Anaknya sekitar umur 1,3 tahun dirawat di rumah sakit Semen Padang. Hasil diagnosis dokter, anak itu terinfeksi paru-parunya karena nikotin. Nikotin, berarti rokok ya bukan? Dibilang sama dokter, Pak, anak apa kok
terinfeksi nikotin. Apa merokok ya? Kata beliau, iya mau merokok dokter, tapi ambo tidak pernah merokok di rumah. Ambo merokok di tempat lain. Iya, apa merokok di kantor, merokok di pasar, merokok di lapau. Tapi apa pulang, apa gendongan apa ciumnya, atau sekurang-kurangnya pakaian apa dan pakaiannya basobok di mesin cuci. Itu dokter yang bilang, Bapak Ibu. Bukan ustadz, dokter. Yang punya otoritas menyebutkan zat tertentu berbahaya, ya kan dokter. Kalau begitu, logikanya, ada atau tidak ada fatwa ulama tentang pengharaman rokok, rokok itu tetap harus dijauhi, karena dia berbahaya. Karena kaidahnya dalam Islam adalah ad-dororu yuzalun. Segala sesuatu yang membahayakan apapun dia dimanapun harus dihindari. Selesai. Tapi karena sudah tradisi, anggapan orang tadi sama denganmu. Wa innahum unasu yatatahharun. Mereka itu manusia yang sok suci seperti itu. Bapak dan ibu-ibu, contoh lain. Kan azan itu 2 kali kalau subuh. Azan yang pertama membaca namanya taswib. As-sholatu khairum minan naum. 2 kali. Di azan pertama. Sekarang orang azan subuh 1 kali. Kalau ada yang melakukan azan subuh 2 kali, orang kaget. Mana azan hari pukul 4:30 baru? Karena tidak terbiasa. Dan di azan kedua dibaca as-sholatu khairum minan naum. Kenapa dibaca? Kan zaman Nabi di azan pertama. Oh bisa sih itu nyoka. Nggak bisa seperti itu. Kalau yang ibadah spesial itu, dia harus vlog begini. Kalau nggak dilakukan Nabi, ya nggak usah. Karena dia, apa namanya itu, mahdoh dia. Sekarang yang aneh lagi Pak Ibu, nanti besok kalau maghrib, kan masuknya maghrib itu sekaligus berbuka ya Pak ya. Kan udah masuk maghrib apa? Azan. Tapi dari pemancar televisi, radio, itu yang dikumandangkan bukan azan, tapi seru nih. Kenapa tidak azan? Kan tinggal tekan tombol dia. Kalau sudah masuk maghrib, sudah waktu berbuka, tekan tombol kan azan berkumandang itu. Karena dia kan hanya file media dia. Tapi kenapa seru nih? Nah, ini contoh-contoh yang sesuatu yang sudah terbiasa, walaupun dia tidak ma'ruf, tidak apa, itu dianggap sesuatu yang baik. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, sebentar lagi di Indonesia penyakit-penyakit sodomi ini masih terus berkembang dan mengkhawatirkan. Kenapa bisa terjadi? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran sebenarnya, karena kita mungkin kurang intens membaca Al-Quran, memahaminya, dan mentadabburinya. Agak jarang membacanya, kurang intens memahaminya, dan mentadabburinya. Maka hati itu tertutup. Bukan yang di sini. Kalau ini insya Allah kita berbaik sangka, kita berlindung dari penyakit. Yang di luar sana itu Bapak Ibu. Ayat mengingatkan Muhammad ayat 34. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak pernah mentadabburi Al-Quran?
atau hati mereka yang sudah terkunci. Jadi ibarat masjid, rumah, kalau pintunya tertutup dan terkunci, itu ada dua hal yang tidak bisa. Pertama, isi di rumah masjid ini tidak bisa keluar, dan yang di luar itu tidak bisa masuk. Maka kalau hati terkunci, penyakit-penyakit hati, kesombongan, keangkuhan, takabur, kemaksiatan, itu nggak bisa keluar. Dan iman tidak bisa masuk. Makanya terus-menerus dibajak oleh hawa nafsunya, dibujuk terus untuk selalu berada di dalam kemaksiatan itu. Maka bagaimana untuk mendobrak itu? Tadabburilah Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak kita selalu belajar Quran di TPA, MDA. Tapi setelah mereka beranjak sekolah, sudah makin hilang kebiasaan itu. Dan banyak anak-anak sekarang dari survei, yang kuliah, yang SMA, tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana mau memahaminya? Bagaimana mau mentadabburinya? Pantaslah di Indonesia ini, berdasarkan laporan Mabes Polri, antara 3-4 menit terjadi satu kejahatan. Kejahatan yang bervariasi. Dan juga termasuk apa yang dipraktikkan oleh kaum Lut ini di Indonesia ada. Termasuk di Sumatera Barat. LGBT di Sumatera Barat masuk ke dalam 5 besar provinsi di Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah terus membimbing kita dan menguatkan hati kita dan melindungi generasi kita dari penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.